Ya pokoknya gue Jakarta banget, penyakit gue juga Jakarta banget, ISPA. Ngobrol tuh ya di depan halaman, salim orang tua, ngapain dari parkiran? Halo semuanya, selamat datang di Ngobrol A, presented by Ahquat, House of Quote bareng gue Rafa, tuan rumah Ahquat. Dan hari ini kita kedatangan tamu, ada Jebu Dewi Sandra. Wih, Dewi Sandra, Dude Herlino. Makin banyak karakternya tiba-tiba. Lo sambil ngerokok kayak Dian Sastro ya? Oh, gadis kretek-kretek Gadis ya. kret. Gadis kret. Oh, fatality. Iya. Kita kenalan dulu. Kita pertama kali ketemu di sini, Rafa. Senang Salam sekali. kenal, salam kenal. Anda bisa main-main ke rumahnya Ahquat ya. Enggak terpaksa kan? Enggak. Gitu. Gimana hari ini, kita ngetek hari Selasa. Jadi gimana hari Selasanya? Hari Selasanya, apa ya, tadi bangun jam 1 siang. Menarik. Menarik. Terus tidur lagi. Oke. Bangun lagi, jadi semi ngantuk dan tidak ngantuk sih. Oh iya, memang anaknya sibuk banget ya dengan healing dan menyembuhkan Iya, diri emang dan suka tidur. healing. Dicakung. Di rumah sendiri. Ngapain jauh-jauh ke Bali? Iya, ngapain Cakung healing lebih dan cakung ya, menyenangkan. banyak polusi, banyak truk-truk lewat. Benar. Anyway, congratulations buat album mini album. Mini album, terima Metro kasih. ya. Iya, terima kasih. Keren. Congratulations juga. Ah, kenapa? Congratulations. Masih dibahas loh. Aku excited kalau ada orang tunangan. Emang iya? Emang menurut kamu itu something yang good banget? Good dong, emang nggak good? Good. Ayo, calonnya Good mana dong. yo? Cuman kan orang-orang punya orientasinya sendiri terhadap pernikahan. Gue jadi kayak gini ya, kan pusat semestanya dia. Let's go. Nah, sebelum masuk membahas mengenai album lo dan juga kita bisa mengenal lebih dalam, gue mau main ice breaking dulu di sini. Karena nama album lo adalah Metro, yang dimana kata Metro itu selalu gue temukan di Metropolitan. Benar. Ya kan? Apa memang referensinya Dari karena situ, itu? dari situ. Oh, dari situ. Dari Metropolitan. That's why kenapa gue pengen tahu seberapa metropolitan lo. Oh, aku cewek kotanya. Cewek kota. Anak Jaktim tapi main di Jaksel nih. Kita pengen tahu seberapa paham dia dengan kamus-kamus Jaksel. Oke. Di hari ini sambil gue lihat sejauh ini menurut lo bahasa-bahasa Jaksel yang lo banget itu yang paling sering lo pakai itu apa? Ada nggak? Nggak tahu lagi, emang bahasa Jaksel tuh contohnya apa? Kasih aku satu dong. Misalnya kayak lu Ya ini. Gesia tuh bahasa Ya, itu ya timur Gesia ya? tuh kayak timur deh. Ya GY. Kalau Jaksel tuh biasa YTTA Itu kayak yang tato aja. Jir, kalau pakai nada kayak gitu. Kalau jir mungkin bisa, tapi kalau bejir, Nah, nah itu itu kayaknya timur gak sih? Saya nggak tahu ya. Kayaknya yang busuk-busuk ditaruh ke timur semua. Enggak sih, ya. nggak bilang busuk. Maksud kamu itu busuk? Ya tapi kan agak semi kayak ngeselin gitu. Kamu merasa itu busuk? Maksudnya kamu menghina anak-anak timur Enggak, busuk? saya kan orang timur, Oh representasi. iya, sama gue juga timur. Representasi. Indonesia Ini timur. Timur. Emang timur kayak gitu. Oke. Langsung aja kalau gitu, gue pengen tahu seberapa Jaksel lo. Aduh. Dengan tahu kamus-kamus Rumah ini. jadi cakung ditanya seberapa Jaksel loh. Tapi lu sering manggung di Jaksel. Ya mungkin ya. Bukan mungkin dong, amin. Amin. Amin ya. Oke, mari kita berangkat yang pertama. Yuk. Tahu nggak kalau gue nanya ngerti soal guilt tripping? Guilt tripping. Pernah Ini- dengar? Pernah. Pernah, apa tuh? Yang aduh. Itu gimana ya? Ya Allah. Gue paham, lu tahu pasti Aku maksudnya, paham tapi maksudnya. menjelaskannya susah. Kalau mungkin digunakan dalam kalimat gitu. Kalau nggak dalam keadaan deh, Dalam nggak apa-apa, keadaan. silakan. Guilt tripping itu kayak misalnya kita bikin seseorang ngerasa bersalah gitu kan. Oke. Ya nggak sih? Gitu kan? Iya. Gitu kan. Tapi Kayak- pernah ngalamin itu atau pernah ngelakuin itu? pernah ngalamin kayaknya. Kalau yang dipikirin bener ya. Iya. Kayak misalnya apa ya? Kok susah juga ya ternyata ya. Susah kan? Karena memang kompleksitas di Jaksel tuh tinggi, harus English minimal. Oh, English harus ya. English, Iya, jadi iya, guilt iya, tripping iya, lumayan. iya. Tapi paham ya konteksnya Paham. ya. Tapi secara definisi apa, Mas? Yang saya tahu memang begitu. Jadi pada saat mungkin kita punya opininya, jadi kita bisa membuat lawan main kita merasa kayak, oh ini berarti memang salah di gua ya, kayak gitu. Tapi nggak frontal, nggak frontal untuk kayak lu salah gitu, enggak. Kayaknya kalau guilt tripping tuh kita bukan yang nyalahin gitu nggak sih? Bukan nyalahin Tapi tapi lebih ke ngomong sesuatu terus dia bikin jadi merasa bersalah. bener. Misal kayak gini, mau makan apa? Mau makan sushi. Oh ya udah kalau mau makan sushi, ya udah kalau mau makan sushi. Jadi kesannya, jadi lu nggak mau makan sushi. Tapi kalau makan sushi, gue yang salah nih. Misalnya nanti dibilang kayak, oh jadi lu nggak mau makan sushi, terus dijawabnya kayak, ya biasa aja, tapi kan lu maunya makan sushi. Iya, jadi kesannya kayak kita yang memutuskan, padahal tadi kita nanya dia kan. Kayak gue jago tuh kayak gitu. Hah? Sorry. Wow, tiba-tiba lu percaya zodiak? Ya percaya yang baik-baiknya aja ya. Itu namanya nggak adil. Kalau udah busuk gue kayak apaan sih, bukan gue. Gak terima. Oke, itu baru yang pertama. Yang kedua, silent treatment. Silent treatment.
Oh ini yang didiemin aja gitu ya? Iya. Didiemin aja ke tembok ngomong lu. Gitu. Apa? Didiemin aja gitu. Ngangong-ngangong aja kan. Iya. Tapi pernah mengalami? Atau melakukan? Pernah sih ada orang gitu sama aku. Siapa Aneh namanya? sih tapi. Siapa namanya? Kasih tahu. Enggak. Tapi maksudnya ada orang kan. Jadi kalau saya treatment tuh ada orang. Kita salah. Terus cara dia menyelesaikan masalahnya dengan cara diemin aja kan. Iya kayak ya udahlah, gue capek ngomong sama Kalau lu. marah gitu, kalau marah. Gak jelas gitu? tahu orang kayak gitu sebenarnya. Oh, tapi lu nggak kayak gitu dong Enggak, berarti. males banget. Kalau ngomong bilang aja gitu. Kalau ngomong Kalau bilang aja. salah. Kalau salah bilang aja. Emang ngomong bilang. Ngomong bilang. Kalau nggak ngomong berarti silent. Soalnya saya ini agak lumayan nggak bisa, kayak kan ada ya orang yang bisa, oh nih kayaknya orangnya kayak gini nih. Iya, lagi membaca merasa kayak gini. situasi. Nggak membaca. Nah gue mager banget kayak gitu. Kayak udahlah, gue kenal aja. Kalau gitu. misalnya lo silent treatment nih, terus lu diem aja, ya udah gue nggak bakal tahu. Oh, jadi nggak pernah. Nggak kena. Iya gitu kayak ya lo orang ngomong ya gue mana tahu. Nggak rugi juga gue nya. Iya kan nggak mungkin dong kayak gini kan. Nice. Berarti 2 checklist ya, tahu ya. Next. Jago juga. Love bombing. Love bombing. Love bombing, tahu nggak? Love bombing. Itu yang apa sih? Love bombing tuh yang kayak disayang-sayang berlebihan gitu ya? Oke, terus lanjutin aja nggak apa-apa. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Ini saya Tapi juga nggak tapi benar-benar sampai tahu. sekarang gue nggak ngerti maksudnya love bombing tuh digimanain. Tapi pernah mendengar. Pernah dengar, tapi kayak nggak ngerti, bukannya lo harus seneng ya kalau lo disayang-sayang. Tapi kan ujung-ujungnya kan orang kalau habis dibom kan bisa mati. Iya, kayak gitu. Sedih Kan banget. dibom. Jadi kayak jadi yang dikasih itu cinta berlebihan itu bohongan. bukan bohongan, emang jadi modus doang gitu. Dikasih di awal jepret, tapi tau-taunya di belakang kayak nggak serius aja. Udah didapetin, ya udah mana lu dulu yang ngejar-ngejar gua kayak gitu. Oh, jadi cuma kayak tarik ulur gitu ya, kayak. Mirip. Ya lu tau sendiri lah, anak sini mah semua istilah ada. Oh iya, semua Makanya ya. ini juga saya takut diserang anak Jaksel ya, jadi mohon maaf, kita cuman sekedar membahas aja. Kurang tahu ya teman-teman, tolong. Iya, kurang suhu. lebih seperti itu. Kurang culture suhu. Maaf ya. Iya, sepuh. Oke, next. Sasima. Sasima tau gak? Sana sini mau? Sana sini mau. Bener gak sih? Bener. Tahu dong konteksnya? Pengalaman gitu. Kok gua? Gua sih enggak. Senyumnya mencurigakan deh. Gua memang anaknya ayoan, cuman kalau Nah tuh, gue emang anaknya ayoan. tapi ayoan sama Sasima tuh beda. Oh, beda. Ayoan tuh kalau kayak ada orang kenalan gua kayak mau kesini nggak? Let's go. Gua tahu. Tapi kalau Sasima tuh konteksnya apa kayak? Maksudnya gimana maksudnya? Gue cari Google ya. Gue takut salah deh. Kalau aku temenan, konteksnya temenan atau Bebas. enggak? Sasima tuh anaknya memang apa ya? Kasarnya tuh kayak apapun. Jadi biar random people ngajakin mungkin mau-mau aja ya nggak sih, kayak gitu nggak sih? Gitu gak sih? Kurang lebih seperti mungkin itu. Sasima tuh lebih negatif yang kayak ngerampok bang yuk, ayo. Enggak dong. ke mana? Itu money heist ya, beda ya. Sasima tuh lebih ke untuk menyebutkan seseorang yang mudah terpengaruh alias tidak punya prinsip yang kuat. Oh, oke. Iya, jadi oke aja. Gue tuh tadi oke. Berarti lo Sasima dong. Gue kali. Iya, tapi udah pernah dengar Sasima? Jujur gue gak pernah dengar Sasima sih. Tapi dengernya nggak Sasima. Dengernya apa sih? Sasimo. Sasimo Ya apa? Sasimo. Gitu Sa- sih. sa- Atau Sasimo. karena orang di timur ngomong gitu ya. Itu lagi mokon. Simo gitu. Oh, jadi orang gitu ya. timur. Nggak tahu. Tapi nggak tahu pernah dengernya sih kayak Sasimo ya. Tapi Oke. beda ya. Nggak tahu. Sama aja sih selama Maaf ya, lu teman-teman. ngerti, ya udah berarti paham aja Iya, Sasima paham ya. aja, Oke, next kita masih punya 3. Selanjutnya Banyak amat adalah soal ya. kan kita 2 hari di sini. Disuruh mikir gue. Yang selanjutnya Gamon. Gamon. Tulisannya gimana? Gamon, Gamon, Gamon. Gamon. Ini singkatan. Aku pernah nanya ini Apa? sama orang, maksudnya kayak Saya bukan karena orang. bukan, maksudnya kan waktu itu ada orang, ih Gamon. Iya, terus gue Gamon tuh nanya, apa? kayak, Gamon apaan sih? Dapat jawaban nggak? Nah, dapet tapi lupa. Apa sih? Pokoknya Gamon kayak adalah gagal. gagal move on. Iya, Gagal move on. iya. Mengalami? Enggak, kamu? Enggak. Iyalah orang kamu udah tunangan. Loh, kok jadi nyerang gitu sih? Kok jadi nyerang ke gua? Ya, next Gak usah lah, gamon itulah. Oke, next. YTTA. Yang tahu aja. Yang tahu aja. Ih, gue Gen Z banget. Yoi, Galau pisan. Jokesian, jokes habis. Harusnya tuh pura-pura gak tahu aja, kayak apa sih? Gak tahu. Ideal banget. Harusnya gitu ya. Oke, berarti lu punya tir-tiran juga dong ya? Tir Tir-tiran 1, apa? tir 2. Tir apa tuh? Oh, Tir, tir. Jadi kayak kawan paling dekat. oh iya. Satu tuh ya kayak bener-bener bestie gue banget gitu. Dia tahu lah dalaman gue. Gila, kamu tuh luar biasa banget ya dengan Enggak, gue bahasa cuma tahu aja.
Kan gue numpang hidup di sini ya. Dipaksa dengan keadaan jadi ya udah YTTA paham Iya TTA gitu. ya. Tapi kalau orang ngelihat ngomong YTTA tuh biasanya kan lewat teks ya. Iya. Tapi emang ada orang yang ngomong beneran pakai mulut kayak kadang-kadang jadi YTTA ya. biasa kalau mau mulai gosip, ini gue punya gosip tapi YTTA ya. Oh gitu. Jadi kadang langsung kayak, berarti bukan gue gitu. Oh gitu. Biasa gosipnya gitu. Oke, terakhir the last one is pick me girl. Pick me. Oh, nah ini tuh susah didefinisin tahu. Setuju, gue juga ngakuin itu. Tapi kita bisa lihat orangnya. Iya, Tapi contohnya menurut deh. aku pick me itu bukan pick me girl. Pick Apa me dong? tuh orang aja, ada yang pick me boy juga ada. Memang, ya udah pick me people. Pick me people. Oh. Paham gak? Susah tapi ngejelasinnya ya. Ya udah Kita kalau bisa susah lihat. ngejelasin, Pick siapa me, orangnya? Pick me itu aura. Pick me itu Aura aura. dia tuh pick. Kayak Kayak gue bisa lihat dari tingkah lakunya kayak iya. lah gitu loh. Kasus dong. Kayak ini, Iya, kayak Beb. kalau bahasa anak sekarang gini, GT. Gue tau gue Main nama siapa sih GGGT apa? GT. Apaan sih? Main nama siapa? Kalau cowok ada yang GT. GTGG apaan? Gue tau gue ganteng. Ih, Bukan. main nama siapa? Bukan gua. Ih, main nama siapa? Capek nih gue jadi Gak lo host. bayangin gak sih dia di tongkrongan GTGG. Bukan. Tapi najis. Ini pertanyaan jebakan. Enggak, jadi ada beberapa orang ya yang dikategorikan pick me boy karena GTGG. Tapi orang yang tahu dia ganteng belum tentu pick me. Iya benar. Memang, cuman maksud gue biasa terjadi sama orang seperti itu dan gue bukan bilang itu gue. Astagfirullahaladzim, gue mencontohkan. Kita harus lihat orangnya untuk tahu, kita harus observasi dia beberapa Ayo hari. dong. Mau wake up nih gue. Oke, yang tadi di-cut kita gak jadi gitu. Ya udah balik lagi pick me Pick me people. apa ya? Nggak tahu. Pick me Pokoknya harus people. lihat. Kita tuh lihat dari gerak-gerik dia gitu kayak. Iya. Satu contoh gerak-gerik dia kayak pick me nih. Apa ya? Gak apa-apa. Centil gitu ya. Kita pengen tahu aja. Tapi ada juga yang Yang nggak kayak gimana? centil. Tuh kan, Tergantung dia benar. tuh di dalam lingkungan yang mana sebenarnya. Tapi kalau di geng memang dia GTGG. Kalau gue tahu gue goblok ya kan gue gitu ya. Oke, jadi pick me girl definisi apa Ya, konteksnya tergantung tahu. dia maunya jadi kayak gimana gitu. Misalnya dia mau dipandang kayak gue mau kelihatan lemah banget gitu. Iya, jadi kayak misalnya. kamu Yang kenapa kayak, gitu. tapi nggak bisa kayak gini, aku nggak bisa buka botolnya. Misalnya. Padahal- Atau dia mungkin pengennya kelihatan kayak bobrok gitu kan. Kan ada orang yang merasa dirinya bobrok gitu kan kayak aduh gue bobrok banget anjing. Enggak, gue pinter. Gitu Tadi barusan kan. gue bilang goblok, jadi gue takut kayak pick me Nah gitu. tapi tuh kita bisa lihat dari kayak maksudnya dia sebenarnya kayak trying really hard untuk menjadi sesuatu gitu Ya. loh. Kayaknya itu deh. Mungkin bahasa simpelnya Kayak biar adalah dilihat orang. Jadi benar. pick me. Jadi kayak something different lah di antara one in a million gitu, kayak gue paling beda nih. Iya, tapi kita bisa, maksudnya kelihatan lah orang yang faking it mana yang enggak. Biasa orang ngomong kayak gitu punya banyak teman fake me ya. Banyak kayak gitu. Oke, sudah selesai untuk kamus bahasa Jakselnya yang sebenarnya kita Biasa. berdua juga nggak paham-paham banget ya. Oh, bikin kamus aja ada? Ada loh, ada. Ozarangkuti bikin. ada ya? Udah ada. Bukan inovasi tadi yang Bukan gua inovasi, bilang. jadi kita bikin sedikit-sedikit aja dari itu. Berarti ya bisa dibilang dari 100% lu paham 70%. Lo kan, lo gampang banget nih. Kamus orang ganteng lo apa kayak gitu. Kan tadi ngaku. Jadi kita Bukan akui, gue. kita validasi aja. Gue nangis, gue bingung banget. Kita validasi aja. Enggak dong, ya Allah, Masya Allah ya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, tabarakallah ya. Banyak tuh sebutan. Oke, nah kita lanjut membahas mengenai karya-karya lo. Akhirnya lo rilis bulan Juli ya kemarin ya. Iya. Juli. Ih, parah. Bener. Album sendiri Enggak kan lupa. saya, pokoknya kalau udah di belakang tuh kayak udah lupa aja gitu. Karena udah rilis. Tapi prosesnya masa nggak bikin inget sih? Ingat lah. Maksudnya karena pasti nggak mudah untuk pada Nggak akhirnya mudah. punya. Oh, mau dibuang. Nggak apa-apa, kan mau ganti 15. Wow. Kaya raya. Setelah bercanda, ya Allah. Tahu ya konteks bercanda ya. Tapi pertanyaan gue pertama adalah kenapa judul album lu semua huruf kapital? Lu marah-marah? Sebenarnya tuh ya awalnya tuh ditulis kayak biasa aja. Terus pas dilihat tuh kayak kagak enak ngelihatnya. Terus Oh, ininya font. iya, soalnya tuh awal-awal emang nulis di notes demonya tuh emang kapital semua. Jadi mungkin nggak biasa ngelihatnya. Jadi kayak yaudah deh kapital aja semua ya teman-teman. Gitu. Caps lock lu Tim-tim rusak. Mbak. Oh, Mungkin iya. ya. Keseringan emosi gitu. Oh, Jadi iya. kayak udah jebol caps lock-nya.
Oh makanya tanpa alasan aja kenapa Iya, gue kalau akhirnya? ngomong kayak, hai apa kabar tuh, caps lock semua. Jadi sih, hai apa kabar? Iya, biar orang bangun gitu. Bangun, wake up. Hai, masih sehat gak? Jadi marah ya. Isinya berapa lagu? Jebu? 6. 6 lagu. Dari 6 itu yang paling lu banget yang mana? Gue banget. Apa ya? Semuanya gue banget. Pasti ini album lo. Jijik banget gak sih? Boleh gak sih di-cut? Aku pikir sih tidak jijik. I Am Me, itu saya banget sepertinya. Karena Apa ya? Karena itu menunjukkan kayak confidence aja sih. Jadi kayak lihat nih gue, lo ngelihat gue sampai gagu gitu kan biasanya. yoi di bagian-bagian rap lu itu. Iya, jadi kayak mampus lo. Enggak gitu sih. Kenapa jadi tiba-tiba head? Enggak gitu sih. Tiba-tiba head gitu kan. Nah, tadi lu bilang soal Metropolitan yang pada akhirnya menjadi nama album lu Metro itu. Iya. Kenapa pada akhirnya lu memilih Metro itu? Karena memang isi cerita dari lagu-lagu yang ada di album mini album Metro tuh isinya tentang kayak orang-orang, pengalaman yang gue temuin selama jadi young adult yang seumur hidup tinggal di Jakarta, kota metropolitan. I see. Berarti lahir besar Jakarta ya? Iya, pokoknya gue Jakarta banget, penyakit gue juga Jakarta banget, ISPA. Wow, ternyata ada Iya, gue sedikit ISPA, kritik. gimana dong? Oh, lu kemarin Iya, kena? gue beneran ISPA, ini bukan kritik, ini gue curhat, gue ISPA. Ya udah jangan marah-marah. Kalau gue bener. nggak ISPA itu namanya kritik, kalau tadi gue beneran ISPA. Lu sadar lu ISPA pas kapan? Minggu lalu. Minggu lalu banget. Minggu lalu banget. Tapi sekarang 2 udah, minggu lalu lah ya. ISPA bisa sembuh kan? Bisa, udah enggak ini kan. Hidup Iya. nih gue. Ya siapa tahu nanti apa ya ada keberlanjutannya kenapa? Apaan? Enggak misalnya Doain gue kita- sakit. Bukan ya Allah gue salah mulu lo dari Kalau tadi. orang di penyakit ini biar kasih saran, Iya, kasih saran. iya, iya. Orang punya penyakit ngasih tahu ya. Terus abis itu ya udah semoga nggak kenapa-napa deh ya abis Iya, ini. kan Ini gue kalau kasih ini tadi ya siapa tahu ada kelanjutannya Bukan. lah. Lu kira penyakit gue apaan? Enggak kan ada orang yang kayak iya kemarin untuk pertama kalinya gue kena GERD terus kayak ya udah semoga cepat sembuh. Nggak bisa sembuh. Gitu maksudnya. Ya iya, tapi masa orang abis GERD ya kelanjutannya gimana? Lambungnya makin bolong, masih gitu? Enggak dong. Itu lu. Enggak dong. Itu psycho. anjir. Itu psycho. Enggak mungkin dong. Jadi kita nggak nanya kelanjutan penyakitnya, kita Oke, tanyanya pertanyaan. semoga sembuh dan nggak ada lanjutannya gitu. Oke, dong. tadi kan gue nanya kenapa lu bisa tahu lu ISPA bulan lalu? Karena minggu tuh lalu. batuk kan, terus batuknya tuh lama. Keluar asap. Wah jangan. Terus gini, jadi bulat. Ngapain semangat? Jadi tornado. Ini norak banget. Terus. Keliling kafe. Tapi ini apa awalnya tuh kan batuk, tapi tuh batuknya tuh aneh. Kayak biasanya kan kalau batuk di sini kan, jadi nggak bisa nyanyi nggak bisa apa. Tapi waktu itu tuh tetap bisa nyanyi karena batuknya tuh ada di dada, di dada atas gitu. Nyeseknya tuh di dada. Dahaknya tuh di situ, iya. Jadi harus bener-bener dibatukin gitu loh. Jadi kalau batuk malu, kan kalau batuk kan bisa kayak, nah masih cantik kan gue. Oke. Kemarin gue lagi manggung, kan manggungnya juga nggak sendiri ya, ada orang-orang di Betul, backstage. rame. Pengen dikeluarin dahaknya sebelum nyanyi, jadi kayak orang bengek agak, karena pengen ngeluarin, karena ada di sini akhirnya nanya dokter, terus ternyata itu memang ada infeksinya di dada atas. Karena debu-debu ini. Iyalah. Berarti kemarin ada momennya kayak ada orang Ditahan. baru ditahan dulu. Batuknya Soalnya tuh malu. effort gitu loh, yang Oh, kayak iya. karena kan dia harus naikin ke sini gitu loh, dia malu. Terus cara sembuhnya kemarin gimana? Pakai obat, pakai pencahar gitu, jadi harus pakai obat. Beneran nih pencahar. Ada pencahar dahaknya. Oh gitu. Iya. Tapi batuknya makin kenceng. Ya akhirnya dia naik gitu loh, jadi lebih gampang dibatukin, lebih cair dahaknya gitu. Memang podcast kita ini adalah podcast kesehatan. Medical ya. Medical, kita tiba-tiba pindah ke medical. Cuman gara-gara lu bilang lu lahir dan besar di Jakarta, tapi Iya. banyak orang yang pada akhirnya kayak gua pun juga kan gua merantau ke Jakarta ya. Menurut lo pribadi, Jakarta itu pantas gak sih untuk dinyatakan sebagai rumah buat lo? Rumah buat gue pasti sih iya, emang udah ini aja rumahnya. Kalau walaupun ya dulu kan kayak aduh pengen dah gue kemana kek gitu ya yang lebih adem, lebih sepi, lebih kemana. Tapi Misal, akhir-akhirnya di mana? waktu itu misalnya kayaknya udah indah gitu ya, kayak ke Bandung atau kemana kayak lebih jauh waktu itu kan. Ke Depok. Kayak Kuliah kan di gue Depok. kuliah di Depok. Iya, terus. Gue kalau denger kata Depok kayak capek banget gue. Tapi lulus kan? Belum. Makanya gue capek. Ayo capek. Kalau gue udah lulus gue gak seneng, ih Depok keren banget. Enggak,
Enggak, kita anggap aja Depok kayak oke. Iya, udah kita geserin Depok. Kota Bandung. Kota Bandung. Saya waktu itu misalnya lagi ke Bandung itu kan, aduh enak deh kayaknya, lebih enak gitu kan, lebih gue peaceful deh di sini gitu. Tapi udah nginap 3 hari, 4 hari terus kayak aduh pengen juga gue ke Jakarta ya kayak gitu. Karena rindu. Karena rasanya tuh emang kaki angetnya di situ. Wish. Quotes banget ya. Iya, Jakarta bikin kaki anget. Bikin kaki anget. Emang Keringet. panas aspalnya maksud gue. Tapi lu lahir dan besar sebagai keluarga yang seperti apa sebenarnya sebelum pada akhirnya orang mengenal lu sebagai Jebung? Hancur enggak, Deng? Apa ya? Nggak apa-apa, Ya, rapi nangis lah, pun juga keluarganya silakan di rapi gitu. Apa sih Nggak, jawabannya maksudnya kalau lu, bisa keluarga? karena ada kan pada akhirnya orang yang kalau di podcast tuh suka Iya. bilangnya kayak gue tuh emang dari keluarga yang kayak gini, konservatif, something iya. gitu. Lu kayak gimana masa Keluarga kecil gue lu? kayak gimana ya? Bahagia nggak? Ya mungkin karena gue keluarganya orang Batak ya, jadi mungkin agak terbuild emosi sejak dini. Terlihat dari Tapi captionnya. hati kita ini lembut loh. Percaya. Nggak percaya jangan lu ya? cubit gua. Gila nih orang nggak percaya. Tapi lihat gak sih mukanya? Percaya. Ya senyumnya senyum karir. Saya tidak mau dipanggil sama orang Medan. Senyum host. Iya. Ya gitulah. Tapi Jadi, maksudnya berarti lu lahir dengan keluarga yang aman-aman aja. tapi satu hal soal keluarga gue tuh rame sih. Rame banget. Karena bapak gue aja 12 bersaudara. Ush. Gue baru inget semua nama saudara gue SMP. Wah butuh Iya, 12 tahun ya. kayak siapa sih nama lo? Gue kalau kumpul-kumpul tuh kayak ratusan orang kayak, lo pikir gue akan inget semua nama lo? Itu baru keluarga dari bokap, Iya, belum itu nyokap. kalau nyokap untung cuma berempat, jadi lebih cepet ngafalinnya. Lu berapa bersaudara? 3, Lu anak tengah. anak tengah. Yoi, anak tengah. Anak tengah. Terus kenapa anak tengah? Biasanya anak tengah beda sendiri soalnya. Anak tengah biasanya suka merasa seperti korban. Emang iya? Iya katanya. Tapi oke, ini kita cocokologi anak tengah. Cocokologi anak tengah. Anak tengah tuh selalu beda dibanding kakaknya dan adiknya. Tapi bisa juga kita merasa beda aja. Merasa beda apa memang beda? Karena nggak tahu sih. Tapi memang kata orang emang beda. Tapi di dalam diri kita juga merasa beda banget gitu. Iya. Harus banget gitu ya. Harus banget. Tapi lu dulu memang memimpikan hari ini? Apaan? Kayak menjadi Jebung yang dikenal sebagai penyanyi. Dari atau SD tuh something? pengen jadi penyanyi. Makanya lu masuk di... Gue lebih pede dulu SD daripada sekarang. Kalau dulu pas kuliah tuh udah hopeless gitu lah, kayak ya udahlah, apa kayak gue jadi Ngapain, jadi Ge? kayak gue gitu kan, masuk agency kayak gitu Oh, kan. lebih Udah gitu, realistis. udah Iya, begitu. iya. Jadi udah gak kepikiran ke sana-sana. Tapi dulu SD kecil tuh yang kayak iyalah world tour gue gitu. Taylor Swift lo. Iya, kayak gue sorry gitu. Orang kayak dokter world tour gitu. Dulu, Beda dulu. dong sama kakak lu. Pasti kakak lu ujung-ujungnya dokter. Enggak sih, dia Apa? main bola dulu. Oh, olahraga. Memang anak Iya. ini anaknya memang Dulu abang entertainment. gue ini tahu apa main di Garuda Dada Kedua. Emang iya? Tapi jadi figuran di belakang. Ih, alay banget. Loh, parah ngatain abangnya sendiri. Enggak, gue nontonnya kan ya, gue kan kayak, abang gitu kan, dateng gitu. Terus apa namanya kan gue nonton kan, gue kayak mana sih abang gue? Ada cuma dia scene kelihatan pura-pura cedera. Wah gitu gue kayak, najis lu udah dapat 1 scene. Tapi kan namanya usaha. Tapi gue bangga. Bangga. Iya. Udah premier, Iya, bro. iya. Epicentrum premiernya kan. Dia bangga lah gue dikit. Tapi lu sama hari ini, diri lu bangga nggak sama hari Bangga ini? lah, karena kan ini mimpi dari kecil. Tapi kan tadi lu bilang lu gak pede. Ya pas kuliah dulu, maksudnya pas gue masih kuliah ya, bukan kuliah dulu. Sebelum mulai nyanyi beneran ini, udah gak kepikiran kesini. Apa yang membuat seorang Jebuk yang pada akhirnya lu udah manggung sana kemari tapi lu masih gak pede? Gak pedenya tuh sebelum ini loh. Jangan usah marah-marah dong. Gak pedenya tuh Saya mau make sure. semester 1-an tuh kan udah kayak udah masuk kuliah, ya udah deh kayaknya udah gak susah nih mulai ini lagi, kayaknya mending fokus kuliah aja, abis ini masuk kerja apa gitu. Tapi ternyata pandemi terus bikin konten, ya, dan bikin lagu. Rilis lah beberapa lagu. kayak orang jago aja. Kan namanya usaha juga. Iya, namanya usaha. Main musik dari kecil tapi. Main musik ini maksudnya. Apapun. Lu instrumental ini juga nggak? Dulu belajar main piano dari TK sampai SD, tapi nggak ada yang berguna. Orang kaya. Dari kecil les piano. Kita les matematika, Ya. bos. Dulu gue aritmatika. Lu aritmatika. Yang gini-gini. Jadi gue dulu kalau ngitung gini-gini. Keren. ya? Pemasukan manajemen bagus dong sama dia. Cepet hitungnya ya. Lu dapat 30%. Gitu. Oh iya. Dari Iya. kecil berarti, tapi sampai sekarang masih bisa main. Main aritmatika. Enggak. Piano, lu musisi. Main sempoa. Bukan matematis.
Main sempoa bisa gue beneran. Tapi pembagian nggak bisa. Hah? Kan lu berdua di mana sih? Iya, gue ngasih info satu-satu. Oh iya. Kan sempoa juga instrumen. Emang iya? Kok instrumen? Semua hal bisa jadi instrumen, ini juga Oke. bisa. Iya, Kalau instrumen. piano, In literally. nih gue jawab beneran nih. Oke, gue dengerin nih. Kalau piano dari TK ngikut saudara waktu itu, karena kayak ya udah deh sekalian aja les piano. Nah tapi tuh gue nggak bisa. Jadi sekarang cuma bisa kayak mencet chord aja buat bantu nyanyi. Karena tangan gue nggak bisa main lama. Oh nggak, capek. Bukan. Wajar manusia dong. Gila, orang kaya banget gue ya les bertahun-tahun gak bisa, capek. Bosen nih mah, mau les renang. Karena tangan gue tuh kalau kanan gerak, kiri gerak. Oh, iya Mirror berarti hand masih gitu jalan loh. ininya. Kan ini harusnya kiri sama kanan beda. Betul. Nah gue gak bisa. Pokoknya Sarafnya kalau masih gabung. jempol kanan gue gerak, jempol kiri gue gerak. Jadi gue harus nahan. Nah gue gak betah karena sakit. Iya, tapi jadi-jadi aja lagu mah. Iya, ya gimana? Gile, sombong. Iya. Pakai otak. Wih. Ini aja. Lu kalau nulis lagu gimana prosesnya sih? Harus sama, makanya kalau menulis lagu tuh biasanya kalau melodi doang ya di rumah sendiri bisa. Tapi kalau udah mulai produce beneran tuh ya sama produser ngasih tahu. Lo tipikal notasi dulu apa lirik dulu? Kayaknya notasi sih. Notasi nadanya dulu berarti. Tapi kadang-kadang ada yang lirik duluan tapi jarang. Di album ini yang yang lirik dulu yang selesai yang mana? Lirik dulu yang selesai Ibu. Ibu. Oke. Itu lirik dulu. Menarik. Iya. Itu referensi dari? Lagunya dari Destiny's Child. Sama dari Iya sih. Dewi Sandra tadi. Oh makanya openingnya Dewi Sandra. Iya, karena gue ngefans banget. Cuman memang agak plot twist ya, gue ngeliat, wih judulnya Ibu nih, Ibu. sedih dong. Iya, sedih. Udah siap-siap ya? Tak, duar. Hey ho. Siapa tuh? Iyo. Maksudnya heboh. Vibe-nya begitu ya? Vibe-nya heboh, Iya. iya, Oke, iya, gue gitu. terima. Cuma cebong loh yang bisa bikin gue salah mulu di sini. Gue terima. Oke. Iya. Emang plot twist dia. Tapi nulis lagu tahun ini berarti? Lagu itu. Lagu Ibu? Lagu Ibu tuh dari Desember akhir. Oh Desember kemarin? Tapi baru mulai bener-bener ditulis fullnya Januari. Gitu guys. Tapi di antara semua yang menurut lo prosesnya paling susah lagu yang mana? Yang paling susah. Bilang Jakarta. Ibu. Oh Jakarta. Iya. Gue suka tuh Jakarta. Serius gak sih? Astagfirullahaladzim. Lah nanya beneran loh. Ini emang saya muka senyum karir gitu. Karena ya, iya. Karena lu menceritakan kayak apa namanya? Keliling Jakarta. Kesusahannya. Iya. Terus kayak ya masuk akal sih ya 20 menit jalan tapi ternyata rasanya 45 guys. Nah, tapi itu bukan kesusahan maksudnya. Gue nangkapnya itu. Nah, ini gue pengen ngasih tahu. Makanya lu undang gue. Ya kan? Yang Kalau gua lu tahu sih. interpretasi sendiri mah gue pulang aja, makan enggak. bakriak ya. Kan yang gue tahu lagu yang udah rilis, Oh, orang iya, kan iya, punya iya. interpretasinya Tapi sendiri. sebenarnya ceritanya itu Oke, adalah klarifikasinya nih. Nih, Oke, iya. gimana Bu? jadi itu sebenarnya Jakarta itu adalah jalan-jalan sama orang yang kita suka. Betul. Keliling Jakarta kan. Nah, 20 menit jalan itu apa namanya sih? Jarak, itu lagu sendiri lupa. Jaraknya harusnya 20 menit. Oh iya, Cuman itu tuh jadinya sebenarnya 45. dia jadinya 45 tuh karena dia panjang-panjangin karena dia mau lama sama Keliling-keliling. sama orang ini. Emang nggak pernah kayak gitu sama calon istri? LDR Bu. Jauh. Gitu ya? Itu udah close case ya. Udah selesai Oh, iya, jawaban iya, kalau iya, gitu. iya, Oh iya. jadi memang tujuannya sebenarnya untuk Kalau di Maps sebenarnya 20 menit ceritanya Iya. gitu. Tapi kayak karena gue mau sama lo, jadi kan biasanya rute tuh kalau misalnya di Waze kan banyak tuh. Nyarinya kalau bisa 2 jam deh, padahal cuma dari Tebet ke Kalibata. Ya kan? Oh, Sebenarnya iya. kan bisa 10 menit. sekalian nyari ya parkiran kosongnya. Eh. Buat nongkrong ngobrol-ngobrol. Nggak boleh orang ngobrol. Nggak Ya, boleh emang. ngobrol tuh ya di depan halaman, salim orang tua. Ngapain nyari parkiran? Lah, kalau berhenti di depan macet jalanan. Aduh deh. Disalahin mulu. Pulang nih rumah dari- salim, Om saya mau ngobrol dulu ya sama Om di depan. Iya Terus gitu. ngomongnya sama bapaknya. Si menarik. Jadi kapan kamu mau lamar anak saya? Sambil diginiin kan pundaknya, jadi gimana? Pengalaman ya, punya pengalaman. Enggak kan pernah lihat. Oh iya. Dia menutup hati banget ya untuk cerita-cerita yang seperti itu ya. Jadi kamu korbannya. Oke, dari tadi udah ada cerita tentang elu. Iya. Terus lagu Ibu itu tentang ya pasti ibu. Ya tentang cowok yang Ibunya pasangan lain. iya benar. Cowok yang apa? Silakan. Cowok yang ngedeketin enggak sih. Jadi ceritanya gue nolak cowok yang ngedeketin gue tapi modalnya mamerin
uang harta orang ibunya tua. gitu. Gila, ibunya wanita karir, Iya, guys. ibunya mah keren, anaknya rada-rada. Dan Jakarta adalah. Iya, Jakarta, keliling-keliling Jakarta bareng orang yang kita suka. Oke. Ada yang tentang cinta nggak? Itu Jakarta bener. doang. Memang betul sih sama orang Indonesia. Cuman lu mengalami itu. Itu personal story lu. Pertama sekali. Oh, akhirnya aku ya guys. Apaan? Soal cinta-cinta lu. Oh iya, kenapa? So far berarti dari yang tadi gue sebut-sebutin, pick me girl dan apa segala macam Iya. masalah-masalah percintaan dengan Iya, istilah di Jaksel. ah. Lu aman-aman aja dengan problem-problem cinta lu. Aman sih kalau sekarang ya. Santai aja. Berarti dulu sempat. Kalau dulu gerodak-gerandung tuh. Oh sekarang berarti ada ya? Sekarang nggak tahu. Susah dijawab. Tapi bermasalah ya ada-ada aja lah. Kalau dulu ya namanya kan baru awal-awal kuliah, SMA itu kan orang lagi gila-gilanya yang kayak Bener. bikin-bikin drama aja hidupnya kan. Apa-apa didramain aja. Ngerasain nggak? Pasti. Iya kan? Ya begitulah namanya Iya. cinta. Tapi apa yang membuat lu jadi malas sama urusan percintaan? Bukan males sih. Kalau masalah kayak selama ini kan mungkin orang ngerasanya kayak lagu-lagu yang gue bikin tuh kok nggak ada cinta-cintaan sih, apa lo udah kelar nih sama cinta itu. Betul. Sebenarnya enggak, tapi lebih ke hal-hal yang paling besar yang terjadi dalam hidup gue sekarang ya bukan cinta aja. Melainkan? Gitu. Melainkan ya kehidupan gue sama teman-teman gue. Oh berarti lu tipikal yang Iya. memang sering sama teman-teman. Iya, terus kerjaan atau kayak apa kek. Kalau gue. urutan cinta, keluarga, kerjaan sama teman. Nomor satu Cinta, apa? keluarga, kerjaan sama teman. Sama teman. Nomor satu Tuhan ya. Itu nggak boleh ditinggalin dong. Menurut gua Tuhan bukan nomor satu sih. Itu apa? Tuhan tuh nggak masuk list karena memang dia di hati. Wow. Gila. Kok gue gitu ya? Dari tadi jijik banget. Lanjut. Terus keluarga. Oke, keluarga. Keluarga. Apa aja tadi? Teman kerjaan. Keluarga, kerja, teman, pacar. Cinta. Oh, keluarga, kerja, Kedua berarti ya. Ketiga, oke, pertama Tuhan. teman sama pacar tuh kayak bareng. Oh, teman sama pacar bareng. Iyalah. Kalau lu diajakin teman sama pacar bersamaan, lu Ngapain? milih mana? Enggak, maksudnya ajak keluar, Jebung. Oh, ajak nongkrong. Kayak, besok kita nongkrong ya, terus pacar lu mau jalan. Siapa nongkrong yang nggak? duluan ngajak? Oh, tergantung siapa yang duluan ajak berarti. Iyalah. Oke. Anaknya prioritasnya dari siapa yang duluan ya? Iya dong. Kalau misalnya Kecuali memang ada kayak dadakan kayak ternyata yang satu lebih penting nih, ada apa ya nggak apa-apa. Izin aja sama teman satunya. Jadi jangan ribet-ribet. Padahal Jangan tadi jadi orang dia bilang ya ribet-ribet. soal cinta kayaknya gue udahan dulu aja nggak mau. Bukan udahan tapi lebih kayak santai aja. Nggak yang kayak laki gue adalah segalanya buat aku. Gitu mah enggak. Karena memang fokusnya nomor 2 tadi selain keluarga adalah kerjaan. Iya. Berarti lu tipikal orang yang keluarga banget. Malam Iya, minggu bareng keluarga. Iya, setiap minggu Setiap sama minggu. keluarga, iya. Kemana biasanya? Ya, ke gereja. Oh pasti. Pasti. Itu Terus Tuhan. makan bareng. Nah, Udah pulang bareng di rumah. tapi orang tua lu, lu sedekat itu sampai kayak menceritakan urusan-urusan kayak pekerjaan, cinta dan segala macam kalau orang tua lu nggak? Iya sih dekat. Tapi kadang-kadang tuh bukan keseringannya ya, bukan kayak gue yang duluan masa ada ini. Tapi kadang-kadang misalnya nyokap gue yang udah kayak memulai. ngerasa duluan kayak lagi kayak gini ya gitu, baru cerita biasanya. Gap. Seru. Menarik sekali. Yang paling sering gue ajak ngobrol tapi anjing gue. Oke. Karena dia diem. Siapa nama anjing lu? Cory, Cory, umur? umur 2 tahun. Jenis apa? Saint Bernard. Oke, meskipun saya bertanya saya tidak tahu Iya, ya dia sebenarnya gede itu banget, dia gede banget. tipe apa ya. Dan balik lagi ke album lo yang akhirnya kemarin rilis. Apakah ini ada sebuah plan yang pada akhirnya mau lu share kepada teman-teman yang lagi nonton? Mungkin tour or something? Music video kan udah? Oh, music video udah. Tapi sebenarnya pengen banget ada visual lain sih buat lagu lain. Visualizernya gitu. Iya, entah kayak MV atau apapun atau lirik video pengen banget sih dibuat untuk lagu lain selain ibu ya. Oke. Biar bisa orang-orang lebih mudah memvisualisasikan lagunya. Jadi mungkin itu sih plan keinginannya. Oke, tuh dia aja kaget kayak, loh kok lu gak ngomong sama gua? Yang mana? Bukan. Tuh Satu kan, lagi misalnya mampus MV. lu kena marah, gua juga kaget. MV. Bukan kakak. Bukan. MV beda. lagu lain. Tapi plan-plan kayak maksudnya Pengen siapa tahu banget. lo mau bikin tour or Itu something. keinginan sih, tapi Showcase. memang untuk sejauh ini memang waktu itu udah sempat bikin show buat EP-nya, tapi kalau sejauh ini showcase kita belum buat lagi setelah yang itu. Tapi pengennya sih bikin visual sih buat lagu lain di. Dan sekarang sudah dikerjakan atau belum?
Baru rencana. Iya rencana. Enggak, gue yakin lu udah kerjain. Enggak mau kasih tahu aja tanggalnya. Sebuah rencana Gak apa-apa, aja. semoga bisa Sebuah kejadian rencana ya. aja. Dan kita punya konten baru ya teman-teman yang lagi nonton di rumah dari Quote ini, House of Quote ini. Kita akan mencoba mengiringi ibu yang satu ini karena disuruh sama ibu produser. Akhirnya gue akan mencoba mengiringi lagu yang akan dinyanyikan sama Jebung yang berjudul Ibu. Okay. Tapi sebelum itu gue pengen lu sebenarnya Bohemian Rhapsody kalau kamu. Wow, susah ya tiba-tiba jadi siapa? Tadi gue mau bilang Chris Martin masa. Siapa nama vokalisnya Queen? Freddie Mercury. Ya, Freddie Mercury. Tapi sebelum itu gue mau tahu mungkin ada upcoming plan or something apapun di luar dari musik lo atau yang mau share ke podcast aku. Oh iya, tadi juga gue mau nanya itu gimana podcast lo? Iya, podcast aku sekarang lagi mau transisi biar hybrid di YouTube juga. Walaupun selama ini kan audiensnya semuanya di DSP kan. Betul. Tapi pengennya biar bisa teman-teman melihat muka saya secara langsung. Jadi betul. Bisa dicek aja Capek Mikir. Namanya tetap Capek Mikir with Jebu. Iya, terakhir yang lu bilang soalnya lu merasa nggak punya teman. Iya, kok sih nggak usah didengerin? Kenapa? Kan gue butuh. Gue sukanya kayak kalau orang dengerin podcast gue, tapi jangan kasih tau gue kalau lo dengerin. Tapi itu sebenarnya curhatan lu tahu? Iya, makanya gue nggak mau lo tahu. Zef son lu. Iya, makanya gue nggak mau orang tahu di depan muka gue itu. Emang lu udah gak punya teman? Karena rasanya up loh. Gitu. Ketahuan nggak nonton full episode nih. Gue dengar semuanya. Iya, bukan nggak punya teman, lebih ke kayak lebih sering sendiri dan kalaupun punya teman tuh jarang ketemu. Iya, tapi gue setuju dengan kata-kata lu yang pada akhirnya kita berteman pasti ada tujuannya. Iya kan. Iya kan, jadi jangan bilang kayak lu manjat sosial deh. Relationship tuh pasti ada value ada yang tujuannya. ditukar-tukarnya. Tergantung satunya merasa diparasitin apa enggak. enggak. Kalau mutualisme ya syukur, kalau parasit ya pergi. Itu yang menarik. Oke, podcast selain podcast apa ada lagi? Apa ya? Jualan apa cilok gitu? Enggak ya? Siapa tahu? Gue nggak tahu. Silakan. Anything gimana? Bengkel. Ada usaha car wash. Beneran? Keren. Ini nggak ada di podcast mana-mana loh. Emang lu punya car wash beneran? Usaha keluarga iya. Usaha keluarga di daerah mana? Di depan studio gue. Oh di daerah Cakung. Nah tapi jangan deh yang car wash. Kenapa? Gue kalau ke studio tuh dasteran. Gue malu keluar-keluar kayak. Berarti kita bisa melihat diri lu yang asli. Maksud gue ini gak asli. Bukan, maksudnya lu menjadi diri lu sendiri, sisi lain yang lebih natural. Ada di situ. Mandi gua. Karwash kan? Karwash. 3 bulan aja nih gua. Di sini. Ya gitu sih, guys. Di daerah Cakung. Pondok Kopi. Oh, Pondok Kopi. Lah, depan rumah gua jangan-jangan. Jangan-jangan. Ya udahlah, nanti pokoknya dicek aja di sosial medianya. Gak ada karwash gua di sosial media gua. Kan gua belum selesai ya. Gua bilangnya Jebung ya. Gue bilangnya ke sosial media lu. Enggak, lo habis ngomong karwash, cek aja di sosial media. Gak ada karwash. Lo bisa cek aja di sosial media Jebung untuk tahu upcoming project dia. Selain karwash dia. Link itu dong nggak? Link maps karwash. Oh iya. Nanti kita taruh ya di description di bawah. Habis ini kita dapat gratis cuci mobil 1 bulan. Oh, nggak pernah ada yang gratis, bayar lo semua. Iya, enggak. Iya. Gue support temen kok, gue bayar kok itu tadi basa-basi. Saya takut tiba-tiba mama Jebung bilang kayak, kamu bayar. Clarify aja, jangan sampai datang-datang minta gratisan ya. Iya. Lu siapa? Akrab lu. Woi. Oke, terima kasih buat Jebung. Kita akan mencoba untuk membawakan lagu dia meskipun agak susah ya karena musiknya agak full, tapi kita bawain secara akustik. Semoga aja tidak salah, saya bukan gitaris, tapi let's try this. Anjas. Yeah. Ya. Dari tingkah dan lagamu, aku tahu siapa dirimu. Mampu tebak jalan pikiranmu, itu gaya palsu. Dengan cara duduk yang belagu, menggerakkan jam tangan kananmu. Kau pikir aku tak tahu, itu uang ibu. Tak mau tahu berapa tanah-tanah keluargamu. Keputusanku sama, kau bukan seleraku ya. Terbiasa disuap ibunya, cintanya tertolak, marah dan menangis tak terima. Ini hanya masalah selera, jadi pulang ke pelukan ibu. Jangan lagi kau
terima. Ini hanya masalah selera. Jadi pulang ke pelukan ibu. Jangan lagi kau ganggu aku. Luar biasa. Waduh, iya. Luar biasa. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa cek juga semua di sosial media kita. Kalau gitu nama saya Rafa. Saya Jebong. Kami dari Rabung. Gue gak punya ide. Kami dari. Oke, terima kasih. Sorry banget kalau salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.